merich komunitas-komunitas yang kadang-kala tidak ada kaitannya secara direct terhadap penjualan. Kenapa disadur pakai bahasa daerah? Agar ada kedekatan secara emosi. Bahwa yang hebat dari JNE itu bukan JNE-nya sebenarnya. Sampaikan kita bisa selalu punya rutin acara namanya JNE Competition nih. Resonance membahas masalah komunikasi bukan hanya untuk kaum komunikasi, tapi untuk siapapun yang berkomunikasi. Hai Resonians. Back with us, with David. Yes, masih sama David. Dan ada juga Devi Devi. juga. Kita hari ini lagi bareng sama tamu yang nggak kalah spesial dari yang kemarin-kemarin. Masa? Bener banget, kita lagi bareng sama seseorang yang terkenal dari brand yang wah, gede banget. Oh gitu? Kita lagi sama Mas Eri Palgunadi, seorang Yes. Vice President Marketing dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang biasa kita kenal sebagai JNE. Yeay! Apa kabar nih? Baik Mbak, baik Mas. Saya terima kasih udah bisa diundang ya sore ini hari ini untuk ngobrol-ngobrol nih. Ya, Bareng thank you juga Resonance, Mas. ya. Udah Ini juga datang. kesempatan yang besar banget buat kita ya, Mas Iya. David. Iya. JNE gitu loh. Hmm. Jago ngirim ekspres. Iya. Wah, Iya. Terkenal dengan kata paket aja. Soalnya kalau Iya. sore-sore ada kata paket biasanya. Ingat paket, ingat Iya. JNE. Ingat seragamnya nih biasanya udah. Iya bener benar. banget. Dari jauh udah merah, udah kelihatan tuh JNE udah betul. fix. Saya kalau gitu ya. pakai baju seragam ini masuk ke mall, biasanya orang nanya barang biasanya langsung. Nanya barang. Nanya barang. Responnya paket apa? saya gitu. Responnya biasanya dibantuin, alhamdulillah pernah dapat voucher makan, ya karena iya? kita bantuin. Ya karena balik lagi per hari ini bisnis logistik jadi yang sesuatu keseharian dah. Bener Semua banget. orang pesan sesuatu ya melalui online, Iya. besoknya barangnya sudah Iya. sampai. Dari kita berdua aja, Mas David, mana mungkin kita nggak pernah pakai JNE. Iyalah. Ya, kirim apapun kita Makasih. pasti pakai JNE. Iya, Iya, kayak iya. belanja online, pilihannya apa-apa. Ya mungkin ada yang lebih murah pas segala macam, tapi kalau saya pribadi sih Kayaknya Iya. trustnya udah di JNE ya. JNE. Alhamdulillah, makasih. Makasih. Kita tapi penasaran loh, Mas Iya, Eri. iya. Kayak sejauh mana sih transformasi yang udah dilakukan sama JNE selama ini? JNE tahun ini 34 tahun. Untuk sebuah unit usaha, organisasi, Mbak, Mas, nggak mudah lagi. Iya. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita tetap relevan. Relevan buat generasi yang katanya zaman hari ini makin receh itu makin seru. Nah, Makin receh, makin makin seru. seru. Nah, itu yang jadi tantangan kita. Saya sendiri gabung di JNE itu ini tahun ke-17. Jadi saya gabung tahun 2007. Sebagai apa Mas? Kalau boleh tahu? Sebagai waktu itu saya gabung Business Development Manager. Oh, Business Development Manager. Tapi jangan bayangkan tahun 2007 kayak sekarang ya Mas ya. Tahun itu bisnis logistik itu kan sesuatu yang serius. Iya, benar. Ya, kita hanya melihat pelanggan itu adalah orang yang kirim sama orang yang terima. Iya. Ya, itu sih. Sosial media belum Kenceng sekarang ya. sekarang. Kemudian apalagi pembayaran finansial, literasi terhadap dunia finansial tuh belum. Masih konvensional. Masih ya? konvensional. Makanya dulu zaman itu kita dengar ada istilah piggy bank. Nah, nggak tahu kan Aku tahu secara harfiah. main kaskus nggak? Enggak lah. Nah, berarti Biasa generasi kaskus nyari berarti TV generasi doang. saya itu tadi. Dulu kaskus memang ya, kita sebut merek aja karena memang bisa dibilang dia pelopor. Ini yang senyum-senyum di depan kayaknya main kayaknya zaman itu. Nah, kami dulu kita tidak bisa melakukan pembayaran kayak sekarang semudah kita pesan barang, Iya. bayar langsung logistiknya yang misalkan Jenny lalu kirim. Iya. Nah, jadi memang dunianya sangat berbeda. Jadi kalau ditanya transformasi apa yang dilakukan selama 34 tahun, kalau saya di 17 tahun, banyak sekali. Banyak sekali sih. Dan mungkin karena bantuan lini-lini digital jadinya transformasinya lebih kontras ya. kelihatan perubahannya ya. Betul. Sekontras tagline kita dulu namanya Express Across Nation. Di tahun 2012-an tuh kita berubah menjadi Connecting Happiness. Ya, dari dulu kita hanya melihat bisnis ini didorong oleh proses pengiriman. Kita sekarang sudah nggak bisa lagi. Kita melihat bisnis ini juga didorong oleh ekosistem yang berubah. Kita juga tidak hanya bisa menjadi fulfillment daripada yang kirim dan terima, tetapi orang-orang di belakang itu kita juga harus puaskan lah. Kita harus berikan Dan sesuatu. orang-orang di belakang ini berarti kita ngomongin konsumen ya? Konsumen. Dan konsumennya sekarang kan bergeser.
konsumennya. Orang tahu kita tidak lagi orang yang kirim barang tadi. Nah, itu maka kita merubah menjadi connecting happiness. Dari situ aja sebenarnya mungkin skopnya menjadi lebih luas. Kita memang harus menjadi lebih luas lah berkomunikasi. Kurang lebih itu. Kalau Mas Eri tadi ada singgung nih sekitar komunikasi ya, Mas David ya. Kita juga penasaran nih Mas, di era transformasi yang sudah berjalan selama 17 tahun, apalagi kan Mas Eri udah gabung di JNE udah lama banget. Kayak strategi komunikasinya ada evolusinya nggak sih Mas? Ada sekali. Dulu balik lagi kita hanya berbicara ya tadi antara orang pengirim sama beneficiary penerima barangnya. Tapi semenjak era sosial media, kemudian komunikasi menjadi lebih flat ya, lebih inklusif. Kita juga harus mulai berteman dengan ekosistem komunitas yang bahkan mungkin bukan pelanggan langsung kita. Contoh, kita akhirnya mulai membangun sebuah tim sosial media yang cukup serius di tahun 2009. Konten diseriusin ya. Kita nggak bisa lagi marketing itu, karena saya membawai di marketing itu hanya berbicara yang sifatnya offline. Ya sekarang udah biasa ya, kita hanya O2O itu sesuatu yang biasa saja. Tapi pada saat tahun-tahun itu kita memang harus mulai berpikir bahwa konsumen kita nggak cuma itu saja. Kita dekat sama komunitas-komunitas baru, kita membuat ya sekarang sih sudah biasa ya bikin konten, berteman dengan influencer, ya kan. Kita berani untuk tidak hanya mengirimkan tetapi kenal barangnya tuh narasinya apa sih. Bisa nggak sih kita kerjasama bukan hanya kirimannya doang, tetapi bagaimana proses produksinya kita juga masuk di dalam di situ. Nah itu komunikasi yang saya pikir sangat berubah. Itu deep dive banget sih harusnya. Iya berubah. Dan yang paling challenging sebenarnya menantangnya adalah bagaimana kita meyakinkan stakeholder. Karena ini masih abstrak. Dunianya berbeda, betul. Dunia berbeda. Itu tantangannya sih. Begitu. Dan itu perjalanan panjang karena kalau kita ngomongin O2O online-nya aja evolusi terus kan, berganti mulu platform baru gitu. TikTok udah pakai lah sekarang ya kan. Instagram betul. Segala macam. Makanya saya membagi ini semua tuh dalam 3 klaster konten. Nah, kita selalu biasanya hanya bicara komunikasi tentang konten. Tapi kita juga berbicara di internal kami itu bagaimana memproduksi dan mempertahankan agar konten itu viral atau message-nya tersampaikan. Kita bilangnya namanya tools dan structuring. Gitu loh. Sekarang sih udah banyak ya alat-alat untuk kita melakukan monitoring, melihat proses pembicaraan itu udah banyak lah. Tapi zaman itu nggak ada, sehingga kita memang harus juga bagaimana merubah, bukan hanya beli alatnya. Nah ini yang susah. Alat itu soal gampang. Tools itu soal gampang, structuring soal gampang, konten soal gampang. Yang susah itu adalah people mindset. Anda berarti kayak maksudnya mengubah cara pandang terhadap bisnis lewat inisiatif-inisiatif gitu. Realnya seperti ini. Dulu kita melihat komplain itu adalah orang yang telepon ke CS kita atau muncul di surat pembaca. Betul. Lalu kita baru follow up. Benar. Tergantung level permasalahan. Ya kalau masuk korannya besar, ya saya sebut merek kayak Kompas, kita langsung mulai. Betul. Nah, tetapi semenjak era sosial media, kita punya namanya kayak semacam tim yang listening semua pembicaraan, bahkan yang positif pun itu kita tangkap untuk kita buatkan program. Gitu. Sehingga mereka bisa menjadi perpanjangan tangan kita, ya. Menjadi brand advokasi kita agar mereka tahu bahwa kita bukan hanya melakukan pengiriman tapi juga care terhadap ekosistemnya. Nah, itu kan sesuatu yang saya pikir 20 tahun yang silam kecuali bisnisnya berbeda ya, mungkin bisnisnya model hospitality mungkin sudah biasa, betul ya. Tapi kalau logistik siapa yang bakal begitu serius? Betul. Itu berarti gimana? Dan hari ini sudah hampir semua perusahaan logistik saya pikir melakukan itu. Gitu ya? Ya hari ini sudah biasa. Gitu. Sudah beriringan ya? Beriringan. Itu bisa dilihat dari bagaimana termasuk kami dan teman-teman logistik kami yang lainnya itu sangat aktif di sosial media, melakukan konten-konten yang tadi saya bilang receh tersebut, me-reach komunitas-komunitas yang kadang-kala tidak ada kaitannya secara direct terhadap penjualan. Itulah hanya untuk menjaga agar brand itu tidak lagi menjadi benda mati. Brand itu harus menjadi sesuatu yang hidup, bercerita, menjadi teman,
Bahkan kalau perlu, katanya anak sekarang namanya sleeping call gitu ya. Kalau perlu sampai tidur, jangan sleeping call, jangan yang komplain gitu ya. Tetap reminder, tetap recall. Ketika pagi-pagi recall lagi, oh iya, saya harus komplain sama JNE maksudnya gitu. Ketika pagi-pagi. Iya, saya juga pernah lagi gitu. Iya, taruh di kalender reminder, jangan lupa follow up. Jangan lupa komplain kan gitu ya. Gitu. Terus Begitu. kalau itu kan misalnya dari bersama tim lah ya. Ya. Dibahas sedemikian rupa, kira-kira kita bisa ngelakuin apa dari mungkin dari hal kecil, dari komplain tersebut kita jadiin satu inisiatif gitu ya. Ada yang belum dikerjain nggak menurut Mas Eri sekarang ini kayak ini bisa nge-improve, tapi kita belum sempat implement. Ada. Kita sejak 3 tahun belakangan ini tuh strateginya juga mulai deep lagi ke bagaimana memanfaatkan karyawan kita bagian dari PR kita juga. Karena karyawan kita cukup besar. Total karyawan JNE kita tuh kalau ditambah dengan mitra tuh 50.000 orang. Nasional. Gitu. Dan rata-rata itu gen milenial sama ke bawah lah, Gen Z. Nah, dan marketing itu sekarang tidak bisa lagi bicara branding, marketing, komunikasi itu nggak bisa bicara uniformitas. Karena setiap daerah, setiap tempat, setiap karakter punya uniqueness lokal masing-masing. Nah, sehingga kita kemarin sudah 3 tahun ini, balik lagi kita seneng karena kita punya banyak case-case yang real, sehingga kita belajar terus. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan potensi karyawan ini? Jadi kalau dulu kita hanya berbicara bagaimana brand to eksternal, kita sekarang juga ngebangun kayak semacam digital troops di internal kita. Agar mereka juga bisa menggali potensial konten dari cabangnya masing-masing. Dan gitu. ini tim-tim tertentu kan, nggak maksudnya di luar marketing juga harus digital troops juga gitu? Nggak harus marketing, tidak harus marketing. Nah itu yang tadi bilang, tadi sudah konten, tool, ini yang ketiga, namanya strategi structuring. Jadi kita sekarang ada cabang-cabang besar kayak Bandung, Surabaya, itu yang memang dia juga punya target akun-akun sosial medianya hidup, membuat konten-konten lokal ya juga hidup. Sebenarnya sih bukan konsep baru, Mbak Mas. Mungkin kalau dulu ingat Kompas ya atau TVRI. TVRI kalau Mas nonton di Surabaya ya itu ada film-film berbahasa Jawa di sana tapi disadur. Itu kan sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kenapa disadur pakai bahasa daerah agar ada kedekatan secara emosi. Personalisasi, betul. Kemudian kalau Kompas atau Koran, saya ingatnya Kompas karena Kompas itu biasa selalu ada sisipan di hari-hari tertentu, apa setiap hari, mungkin saya salah kalau dikoreksi. Intinya adalah berita tentang lokal wilayah tersebut. Jadi ketika bicara branding atau komunikasi, penting juga berbicara pada konteks nasional, tetapi juga penting untuk pada konteks lokal. Karena ketika terjadi krisis segala macam, justru sebenarnya teman-teman di lokal ini yang cepat sekali mendapatkan lead, memberitahu kami, lalu menggunakan pendekatan culture untuk bagaimana sebenarnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan di level karena daerah. Takutnya kalau pakai yang apa istilahnya, kan tadi Mas sempat singgung personalisasi atau lokalisasi. Kalau nggak lokalisasi, takutnya dari satu metodologi yang mungkin pada umumnya dipakai, takutnya berlayer. Ntar orang-orang lokal belum tentu ngerti. Dan yang paling penting adalah kita memberi ruang kepada generasi yang sekarang, karena generasi sekarang itu kan sebenarnya butuh juga bukan pekerjaan tapi aktualisasi. Nah, itu aktualisasi diri. Jadi kita bantu juga agar mereka menjadi hero lokalnya mereka. Jadi embrace our local hero, juga tetap strengthen our dengan community. Dan itu masih berjalan. Kita lagi punya program, bahkan rencana kita akan ada insentif juga kepada mereka. Kita ada rencana bikin award kepada mereka. Ada salah satu kemarin yang bahkan kita sampai support mereka lari maraton di Jepang. Gitu. Ada. Maksudnya seantero Indonesia? Iya. Kita baru tahu dari Digital Troops itu. Ternyata ada karyawan itu begitu sangat ini dengan lari. Dan kita baru tahu ada koordinator, mungkin saya ralat koordinator kurir di Bogor, itu namanya Pak Hagis Pugara, itu atlet Kempo, levelnya udah Asian Games. Gitu. Dan dia dan kita baru tahu, oh ini ada. Ini padahal ini sebuah story. Jadi sekarang generasi sekarang jangan dibilang jujur adalah nggak masuk. Jadi yang harus bicara mereka. Karena mereka adalah teman daripada ini. Jadi konsep ini kita buat bagaimana juga agar kebijakan perusahaan juga bisa masuk melalui
komunikasi mereka gitu tanpa bermaksud menggurui kan yang mengerti kan. Iya, benar. Yang tahu Senopati kan anak Jaksel, kalau Bali kan Canggu tahu. Iya, benar. Menarik. Gitu. Nah, Dev, Mas kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Siap. Lebih jauh lagi. Terima kasih ya. Tadi Mas sudah cerita tentang evaluasinya kayak apa kemarin. Apa yang belum dikerjain tadi ya lokalisasi. Case study lain yang mungkin lebih internal dan ada yang lebih personal dari perspektif Mas. Ya, siap. Eri sendiri kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Siap. Tetap di The Resonance. Back with us. Halo. Sekarang kita mau lebih dalam. Apanya lebih dalam? Kita mau tanya soal JNE dan kompetitor. Nah, seru nih Mas. Ya, seru. Karena tadi kita lanjut ngobrol proses transformasinya ya. Terus kita melihat kan sekarang hampir semua orang sudah tahu lah namanya marketplace. Ya, semua orang berjualan online. Saya ingin cerita sedikit juga. Tahun-tahun 2009 itu saya sempat ngelihat orang Bapak Ibu itu ya, antri di kantor kita yang buka 24 jam kan Tomang Raya ya. Dia ngantri ngapain? Dia ngantri ambil antrian, lalu Bapak Ibu itu bungkus tas di depan. Nah, ambil antrian terus bungkus tas. Bungkus tas. Tasnya jualan banyak. Kita tanya sama Bapak Ibu itu, Bapak Ibu ini penjual atau enggak? Dia orang kantoran. Orang kantoran, tapi dia punya side job jualan. Artinya di tahun-tahun 2010, dan itu juga diakui oleh banyak data, ada ledakan kelas menengah yang mulai punya income tambahan, berjualan. 2009 berarti. Ya, 2009-2010 lah. Makanya kalau teman-teman lihat yang besar-besar ya, si hijau, si kuning itu, si hijau itu kan ada tahun 2010-an, marketplace itu. Lalu yang oranye 2015-an. Tentu saja itu membuat dunia logistik menjadi menarik. Betul. Karena ternyata pasarnya besar. Pertumbuhan kita sampai sekarang masih di atas 20%. Ya, pertumbuhan secara proses pengiriman barang. Gitu. Sehingga ya tidak heran banyak investor menanamkan uangnya dalam dunia logistik. Nah, betul sih, aku setuju sih. Maka semenjak 2015 sampai sekarang persaingan menjadi ketat. Tinggal bagaimana kita mempunyai komunikasi yang baik, orang mengerti diferensiasi kita. Kan itu kan yang jadi pentingnya. Gitu. Betul. Tapi gimana sih? Kita tuh benar-benar penasaran nih. JNE ini benar-benar kuat banget loh. Di dunia brand itu semua orang pakai JNE loh. Apa karena warnanya merah apa gimana gitu? Apa sih yang membedakan tuh? Kalau ditanya orang ke saya JNE itu apa sih? Gitu. Saya selalu bilang strukturnya JNE itu 3. Kita itu adalah good people, wide network, sama kita itu adalah connecting happiness. Itu sih sebenarnya. Karena suka tidak suka dalam bisnis logistik, pelayanan kan masih orang ya. Orang kurir kecuali ya sekarang ada drone sih ya. Cuman saya yakin kalau pakai drone-nya hilang mungkin. Barangnya sampai drone-nya hilang. Sehingga tetap pada akhirnya people. Jadi kita memanage people. Bagaimana people ini ketika mengerjakan, mendeliverykan barang itu adalah bukan hanya sekedar kirim barang, tapi juga mengirimkan amanah. Mengirimkan kebahagiaan yang tadi saya bilang tadi. Tapi yang paling penting juga adalah kita membedakan adalah kita punya network yang luas. Iya, perusahaan kurir banyak, tapi network yang luas dan sampai ujung Sabang sampai Merauke, saya pikir tidak banyak. Betul. Saya pikir tidak banyak. Dan tantangannya sebenarnya di Indonesia itu udah kelihatan. Jangan bandingkan teman-teman dengan China ya. Kalau China itu kan hampir kebanyakan daratan. Kalau teman-teman logistik di Malaysia juga begitu dari utara ke selatan ya, kecuali kita pindah ke daerah Sabah ya. Tapi Indonesia ini mirip-mirip dengan Filipina sebenarnya. Filipina tuh kepulauan, utaranya well connected, ke selatannya makin rumit. Nah, kita juga sama. Baratnya kita bisa naik kendaraan dari Aceh sampai mungkin ke Bali sampai ke Lombok. Tapi makin ke timur nggak bisa harus laut ya. Harus darat. Sehingga itu yang selalu meyakinkan kita, diferensiasi kita kepada rekan-rekan. Kenapa teman-teman harus bergabung dengan kita? Yes, satu, kita trusted sudah lama. Kemudian yang kedua adalah kita adalah punya network yang sangat baik. Baik yang sifatnya proses pengiriman termasuk proses pick up. Saya pikir itu sih. Sehingga tentu itu merupakan sebuah kebanggaan karena makanya banyak proyek-proyek yang di tempat lain nggak bisa. Kalau di kita tuh katanya sejengkal tanah di Indonesia pun tuh harus bisa terkirim. Ya, itu kalau di JNE itu. Jadi nggak ada alasan
untuk tidak bisa mengirimkan barang tersebut atau paket tersebut sebagai amanah untuk ke titik terjauh di Indonesia. Mungkin itu juga kenapa tadi masih sampai 20% ya Mas ya? Pertumbuhan. Iya. Ditambah lagi memang ada lonjakan yang tadi Bapak Ibu tadi kan sekarang banyak. Mungkin di ruangan ini juga ada yang jualan masuk Mbak gitu. Dan sekarang orang sudah nggak malu-malu ya jualan kan ya. Kerjaannya apa? CEO, jualannya apa? Spinner kan gitu ya. Jualannya apa? Wala ini itu udah profit sendiri juga itu mereka. Karena akses ke marketplace-nya untuk jadi seller juga gampang kan hari ini kan. Iya. Jadi menghubungkan antara menemukan marketnya, lalu kita punya financial literacy-nya bagus. Untuk sales marketing pemasarannya juga sekarang gampang. Udah tinggal konekan sekarang terakhir dengan distribusi kan ujungnya barangnya harus tetap dikirim. Lahan empuknya banyak jadi logistik. Banyak. Dan itu sebenarnya harus juga terima kasih karena pada akhirnya ini juga lewat kesempatan baik di podcast ini ya, bahwa yang hebat dari JNE itu bukan JNE-nya sebenarnya, UKM Indonesia. Karena UKM ini yang sebenarnya menjadi tulang punggung selama hampir 20 tahun. Bayangin kalau nggak ada UKM, mungkin krisis 2009-2008 kita bisa goyah. Tapi terutama waktu pandemi ya. Yes. Pandemi itu yang tumbuh, kita masih tahu banget frozen food. Betul. Iya benar. Sama obat-obat alternatif, jamu-jamuan tuh tumbuh. Itu yang tadinya ya kayak fenomena puasa lah sekarang. Ya semua orang tiba-tiba jadi penjual bakwan. Gitu. Cuma di pas puasa. Pas puasa, setelah itu bubar hilang biasanya gitu. Tapi kan itu merupakan sebuah berkah ya. Artinya semua orang pengen lebih baik hidupnya, better life lah. Nah, kita sebagai yang punya network ya senang juga bisa menghubungkan orang jualan obat buah matoa misalkan dari Papua. Iya, benar. Orang kayak pempek aja faktanya. Pempek itu banyak di Jakarta, tapi Mas Mbak pasti mau yang langsung beli di Palembang. Bisa 2 ton 3 ton sehari. Kalau lagi mau ini, bahkan mungkin kita ketika waktu lebaran pandemi ya itu bisa sampai 4 tonan. Pertanyaannya, apa emang beda gitu rasanya? Kan sama aja, tapi nggak sih, kata orang airnya beda katanya. Beda, iya. Beda ya. Tapi artinya kan kita membantu banyak. Logistik ya, bukan hanya JNE ya, termasuk teman-teman kami ini membantu menghubungkan orang-orang yang tidak punya akses, pedagang-pedagang kecil di Palembang untuk bisa mengirimkan. Ya, betul. Tapi emang cepet. Kita kalau kirim ke Kalimantan aja, istilahnya kan itu jauh ya, Mas ya. Tapi suamimu ya? Iya, cepet. Suaminya di Kalimantan. Suaminya di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Saya numpang lahir aja, Mbak. Wah. Saya numpang lahir di Balikpapan. Nah, itu tadi balik lagi, Mas. Tadi Mas sempat nyinggung kan connecting happiness. Iya. Gitu ya. Terus gimana itu bisa ke-reflect dari action-nya setiap JNE ada panggilan buat karyawan JNE? Satria dan Sri Kandi JNE ini di lapangan, di kantor, di hidup di luar kantor seperti apa? Itu kan ke-reflect sebagai apa ya? Kami bisa bilang mungkin brand image-nya, semua advokasi brand-nya gitu kan. Tapi ada contoh kasus nggak Mas yang terkait dari brand image, terkait dari apa ya? Para Sri Kandi dan apa tadi? Satria dan Sri Kandi ini mewakili brand image-nya si JNE ini. Ada contoh kasus yang menarik gak, misalnya? Iya. Di hadapan kompetitor. Iya. Kasus menarik ada baik kasus positif dan negatif ya. Tadi di awal saya bilang kita bentuk 3 trup agar mencari potensial karyawan-karyawan. Saya punya selalu belief saya personal. Kalau kita tidak bahagia itu kita nggak bisa sharing. Kita nggak bisa berbagi. Karena kalau kita belum bahagia, kita merasa kalau berbagi nanti kita miskin, gitu kan ya. Nah, di JNE itu punya belief bahwa kita berbagi kita nggak akan miskin. Makanya saya itu, biarpun jabatannya VP bla 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 gitu ya, saya masih dapat beras, Mas. Masih dapat beras dari mana, Mas? Dari perusahaan. 10 Emang kilo. semua pada dapat beras. 50.000 orang itu. Dan kalau kita buka puasa ini, kita setiap hari dapat nasi kotak. Ini makan. Buat buka puasa satu orang. Yang 12 tahun ya. 12 tahun ya. Saya tanya dulu. 12 tahun itu umroh. Kalau yang Nasrani dia ke Yerusalem. Wah. Karena balik lagi perusahaan selalu melihat kalau kita mau menyampaikan niat baik ya karyawan harus secara sejahtera dan bahagia sehingga dia bisa menjadi ini. Sehingga kalau tadi ditanya, kita pernah menemukan ada kurir ternyata dia seorang atlet kempo
Yang tadi ya Agis Mugara Asian Games, ya itu menjadi story yang potensial untuk kita bantu dia. Jadi kita sekarang mencari story-story bagus dari karyawan, narasi-narasi yang baik untuk kita bantu. Karena ketika nanti terjadi krisis atau apapun, dan kita sudah sering sekali juga menghadapi krisis, yaitu mereka yang bisa menjadi bagian dari kita untuk bilang bahwa JNE nggak begitu, gitu. JNE itu sebenarnya nggak seburuk itu, atau kalau saya suka bilang logistik itu dari 100%, itu pasti 99% berhasil, 1% gagal. Pasti. Cuman teorinya kita semua sepakat, orang lebih ingat yang 1%. Iyalah, ya, kan biasanya gitu, orang pasti ingat yang jelek-jelek. Nah, itu kan butuh satu kesadaran dari karyawan, bukan hanya kerjaannya CS ya, customer service, agar mau mewartakan sebenarnya apa sih yang bagus. Gitu. Sehingga saya bilang dari 4 sampai 5 case crisis management di tempat kami, karyawan itu menjadi tulang punggung kami untuk membantu menyampaikan pesan yang baik tentang apa yang sebenarnya terjadi, tanpa melebih-lebihkan, tanpa dia harus tahu apa yang keseluruhan di JNE kan. Kadang-kadang kan kalau kurir dia taunya delivery, tapi dia bisa menyampaikan betapa kebahagiaan dia di dalam proses delivery. Orang accounting bisa cerita bahwa dia punya kebahagiaan untuk tidak melakukan fraud atau corruption seperti itu. Kami di marketing apalagi ya, yang jelas-jelas dalam ini bisa berbicara lebih banyak. Itu sih. Oh, oke, menarik. Tadi panggilannya apa? Satria dan Sri Kandi. Kenapa dipanggilnya Satria dan Sri Kandi, Mas Eri? Kita itu sangat-sangat, kalau ditanya tadi sudah, JNE apa sih? People, network, dan kindness atau connecting happiness. Tapi kalau ditanya JNE itu apa? JNE itu sebenarnya perusahaan yang lokal, betul, karena kita 100% masih lokal, masih punya Indonesia, gitu ya, belum ada investor luar. Kemudian kita perusahaan yang lokal yang menghargai local wisdom. Karena tadi saya bilang, kekayaan kita banyak, kalau kita bisa manfaatkan, itu bisa jadi banyak konten, segala macam. Bahkan kalau Mbak sama Mas lewat ke jalan kantor kita di Tomang Raya, itu ada wayangan gunungan nih. Oh iya. Ya, kalau supir, di gerbangnya, kalau konektor udah tahu turun di mana JNE, Gedung Wayang katanya. Bukan gedung wayang, gedung yang ada gunungan. Nah, gunungan itu kan Jawa ya. Iya. Padahal yang punya sebenarnya ada juga yang orang Chinese, ada juga yang orang Bangka, ada ya, Pak Ferryadi dan founder kita Pak almarhum Suprapto Suparno itu Bangka. Ya kan? Nah, ketika menancapkan itu kan kalau orang Jawa itu adalah memulai sebuah cerita. Betul. Once upon a time. Biasanya mulai di awal dalang atau diakhiri, di end kan gitu ya. Jadi itu adalah sebuah tanda memulai di Jalan Tomang. Nah, yang menarik di bawahnya ada stempel tangan. Itu tangan dari anak yatim kita buat di Jogja, dari pengrajin UKM di Jogja yang biasa bikin gunungan dari silver. Jadi kita bilang sama orang di Gedung Tomang, di daerah Tomang, ini JNE memulai cerita di Jalan Tomang Raya dengan doa anak yatim. That's meaningful. Begitu. Jadi kita sangat menghargai localize, karena balik lagi kita kan berangkat dari orang-orang lokal, pebisnis lokal. Ya kita nggak semua juga ada yang milik kita ya, ada yang milik mitra ya. Mungkin kalau Mas tahu yang ada gerai-gerai di pinggir itu kan mitra ya. Ya itu kan mewakili UKM juga, bisnis lokal. Kalau kita tidak menghargai local wisdom mereka, keuniknya mereka, kita cuma menjadi sebuah organisasi yang uniformnya sama, tapi kita nggak punya meaning. Dan akan sama aja. Iya, nggak punya story. Tapi maaf, ini filosofi, tadi kadang aku sampai speechless. Karena filosofis banget, tapi itu pasti melalui perjalanan berbagai bertahun-tahun lah ya Mas ya, untuk sampai bahkan sampai kalau gunungan itu dipasangnya kapan Mas? Gedung itu 2012. Si gunungan ya, itu. tapi memang organisasi JNE ini organisasi yang embrace people sih. Saya pun ketika masuk saya harus mengakui itu, ketimbang saya misalkan mohon maaf di kantor yang sebelumnya dan tahun 98 ketika krisis Mbak, itu mungkin kita justru tidak meng-HK karyawan gitu, malah kita kasih beras. Jadi kalau tanya kebijakan beras itu dari 98 ketika krisis. Jadi betul, jadi founder atau almarhum Pak Prapto itu punya visi ketika susah itu justru kita harusnya malah banyak memberi.
Karena keberkahan itu kadangkala bukan hanya dari rumus yang linear ya 1 tambah 2 tambah 3, tapi dari rumus yang kadangkala lebih ejek gitu, lebih acak gitu. Dan kalau ngelihat ini sebenarnya menarik juga nih buat saya juga jadi suka speechless ya. Itu selalu berulang per 10-12 tahun. 98 krisis, 2008 tuh krisis Mas sebenarnya. Subprime mortgage di Amerika, krisis perumahan. Itu membuat pasar saham kita juga tertekan di 2008. Di tahun itu kita membuat kebijakan dekat dengan insentif yang tadi saya bilang. Itu kan persis saya 2 tahun kerja ya. Apa? Di insentif dengan UKM, dengan komunitas. Nah, di situ kita lebih dekat ya. Sehingga JNE dari krisis yang UKM, kenapa nggak kita bantu UKM masih tahun 2007-2008. 10-12 tahun lagi krisis lagi kan. Pandemi kemarin. Spesies juga ya. Iya, saya nggak mau bilang krisis per 10 tahun ya. Iya sih. Tapi realitanya begitu. Iya, realitanya begitu. Tapi selalu percaya, ya seperti hurufnya kan, krisis itu adalah sebuah kesempatan kan. Tinggal mindset kita aja yang melihat, apakah kita melihat krisis itu menjadi sesuatu yang negatif atau positif. Betul. Tapi saya yakin orang yang positif akan melihat krisis sebagai sebuah kesempatan untuk maju, belajar, dan begitu. Sedep. Begitu sih. Iya. Kita tuh melihat Mas Eri tuh sosok yang positif loh. Mungkin karena udah menjalani sekian banyak. Mas sebelumnya logistik juga? Enggak, saya enggak ada hubungannya dengan logistik ya, enggak ada. Oke. Kita tuh udah sempat kepoin Mas Eri loh. Iya. Kita tuh tahu Mas Eri itu orangnya yang think outside the box. Yang penting bukan think outside the box, Mbak. Yang penting extract to the box ya. Kadang-kala kita think outside the box terus ya. Sampai lupa kadang-kala kita harus melakukan action straight to the box. Nggak lugas. Hati-hati juga tuh. Kebanyakan orang yang outside the box tuh malah jadi kemana-mana. Gitu ya. Jadi pokoknya tetap harus sesuai. Iya. Harus lugas. Nah, gimana sih Mas kalau statement itu extract the box? Straight to the box. Action langsung ke kotaknya. Itu kalau direfleksikan ke brand JNE sendiri atau dengan Mas Eri dan tim itu gimana sih Mas? Mas as a person ya? Saya sebagai as a person, saya orang yang prinsip saya 3 ya. Saya jadi Instagram juga itu. Saya seorang yang selalu pertama positive mind, open mind dulu lah. Half glass, open mind. Itu penting ya. Karena di tengah dunia yang makin majemuk, saya semakin percaya bahwa kita tidak bisa mendrive bahwa semua orang harus sama dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menerima dia dengan pemikirannya. So, we must open mind, half glass. Tapi setelah itu kita harus positive thinking bahwa setiap perbedaan yang terjadi karena setiap perbedaan itu kita harus sikapi dengan positif. Itu juga sulit sih. Kadang-kala orang memaknai positif tuh ketika lagi happy ya. Iya benar. Iya betul ya. Iya pas lagi enak dia bisa positif mind. Betul. Makanya tertawa di balik kesedihan itu susah itu biasanya. Nah yang terakhir itu adalah persisten. Nah ini juga penting. Jadi ya jatuh sekali biasa, jatuh 2 kali kita. Nah kalau tiga hal itu dilakukan secara konsisten, tentu saya pikir kesempatan keberhasilan itu tinggal masalah waktu sih. Itu sama juga prinsip ke tim sih. Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, tetapi jangan menjadi terlalu too personal. Ya. Kemudian kita harus melihat perbedaan itu terjadi karena kita memang 2 orang yang berbeda. Kebetulan hari ini saya dikasih amanah menjadi pimpinan dari mereka, kan itu doang yang membedakan. Setelah saya keluar dari kantor itu kan saya jadi orang biasa. Jadi ngapain kita harus ngotot segala macam untuk sebuah prinsip yang berbeda. Tapi yang penting setelah itu kalau kita sepakat, ya ayo kita kerjakan. Act on it, make it work gitu ya. Persisten kita kerjakan. Gagal ya jangan salah-salahan. Gagal biasalah, tinggal kita perbaiki. Nah tinggal lama-lama itu akan dia grow. Iya. Di situ kan sebenarnya kata orang sabar ya. Sabar itu kan bukan berarti sabar proses ya. sabar ikhlas pasrah itu kan bukan menyerah. Iya benar. Tapi kita menikmati dalam setiap proses itu menjadi lebih baik. Menikmati baik kesedihan dan ketertawaannya itu kita. Berarti ngeluh-ngeluh dikit juga nggak apa-apa ya? Masalah. Iya. You just human, you are not a Klingon or Vulcan, man. Iya benar. bukan makhluk alien Klingon kan. Biasa. Dan kalau ngomongin outside the box ya, maksudnya mirip juga sama yang udah dilakuin terobosan-terobosannya yang tadi O2O di awal itu ya. Kalau outside the box kuncinya membiarkan mereka punya gagasan, kita jangan judgement. Ya itu kebetulan kembali ke yang prinsip awal sih, open mind. Jangan dikit-dikit ada, kok bajunya warna ini ya, kan gitu ya. Kok ini ya, itu udah susah. Iya, terlalu cepat kita sekarang melabelkan sesuatu lah. Gitu. Padahal dunianya
begitu agile hari ini. Iya sih. Tapi observant nggak apa-apa, asal jangan judging aja gitu ya. Yes. Oke. Ya. Nah, nanti berikutnya kita bakal ngupas sedikit aja beberapa tips dari Mas Eri. Siap. Untuk perihal teman-teman praktisi lah ya yang masih menggeluti mungkin bidang perhumasan atau komunikasi dengan perspektif dari bidang logistik. Siap. Halo Resonians, kembali lagi masih sama David, masih sama Devi dan Mas Eri. Siap. Vice President dari Marketing di JNE. Mas Eri, kita udah mau kelar, mau menutup. Mas, kita butuh tips. Ya. Ini paling basic sih. Karena kita teman-teman kita Tips apa pasti nih? Tips dari buka puasa. tips sehat selama berpuasa. Enggak. Tips sebenarnya buat teman-teman praktisi komunikasi gitu ya. Baik itu dari humas ataupun mungkin dari industri komunikasi lain lah. Kalau mereka pengen menyuarakan brand mereka lebih relate ke masyarakat gitu. Mungkin simpelnya gitu kali ya. Seperti JNE, sahabatnya masyarakat gitu. Saya pikir per hari ini tantangan brand itu relatifly sama. Mungkin yang membedakan adalah model bisnis ketika dia melakukan proses unit usahanya. Tentu kalau hospitality berbeda ya, tentu dengan ini. Sehingga saya pikir prinsip-prinsip sederhana tetap sama ya. Know your customer itu penting, seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi, saya selalu juga pesan ke tim itu adalah stay relevant. Stay relevan, kemudian selalu melihat bahwa per hari ini konten dan konteks itu sesuatu yang penting. Ya, konten, konteks itu penting. Kita punya teori canggih soal komunikasi, tapi kita tidak tahu bahwa ada sesuatu momentum yang kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kita punya brand. Sayang juga. Ya. Jadi per hari ini saya pikir itu yang paling stay relevan, mengenal konsumen kita siapa, lalu menjadi bagian dari mereka, lalu biarkan mereka yang menilai kita. Karena per hari ini sudah nggak bisa lagi orang beli barang atau orang menggunakan jasa karena hanya preferensi dia pernah pegang. Kadang-kadang orang malah lebih percaya pada sebuah berita yang belum tentu betul. Orang lebih percaya pada sebuah influencer yang mengatakan salah. Orang percaya dengan jumlah bintang yang ada di komen review kita. Nah itu kan tidak bisa lain tidak kalau kita tidak harus relevan. Relevan dalam apapun ya, relevan dalam dunia sosial media, ada sosial media baru ya kita harus ikut, tinggal kita lihat bagaimana peran kita. Seperti dulu ada era saya kan, eranya masih ada MIRC, Friendster, namanya MIRC kan, nah itu berarti Friendster. Tapi MIRC nggak tahu. Nggak tahu, ada MySpace. Mas pakai MIRC? Masih main, saya SLPLS kan. Iya benar. Tapi nikah bukan dari situ kan kena? Nyaris kan. Nyaris. Nah, kemudian dari situ sekarang dengan TikTok dan yang lainnya, itu stay relevan lah. Saya pikir itu sih cuman 2 kata yang saya pikir pendek, tapi saya pikir maknanya harusnya bisa panjang lah. Kita omongin dengan cara ya marketing kita omonginnya seperti apa, speak what they speak gitu sih ya. Yes, itu bagian dari relevansi. Jangan sampai kita dianggap jokes sama bapak. Iya sih, setuju. Brandnya muda, tapi ternyata ketika dirasakan tua. Ada juga banyak. Cara pendekatannya juga kan. Ada toko kopi, saya kemarin ketemu foundernya, terkenal toko kopinya. Dia memang sengaja membuat toko kopi itu menjadi stay relevannya buat dia adalah kekeluargaan, dekat. Jadi harus kopi itu nggak boleh mewah, harus dekat, harus nyaman, humble begitu. Kita bisa selalu punya rutin acara namanya JNE Competition. Ini kesempatan ini kan lagi di YouTube ya. Nah kalau yang para content creator, biasa nulis, jurnalis, bisa bikin desain, itu program kita buat agar kita mengembrace mereka-mereka yang selama hampir 10 tahun, programnya udah tahun ke-11 tahun ini kebetulan, agar bisa berkontribusi, berkarya dalam proses kreatif, tetapi khususnya untuk UKM dan logistik. Dan kebetulan juri-jurinya cukup mumpuni ya, ada Kang Maman Suherman di situ. Kalau fotografi ada Mbak Marta Suherman, salah satu brand icon dari salah satu kamera terkenal. Terus ada teman-teman juga dari media ya. Dan kalau pemenang 1, 2, 3-nya itu biasanya jadi aset di kita akan utilize terus bagian dari keluarga besar JNE.
bagian dari connecting happiness. Kayak gitu ya. Jadi kemungkinan mereka yang menang-menang ini akan dipakai lagi sama JNE untuk karya-karya dikaryakan, kita embrace lagi sekarang. Jadi bagian dari JNE ya? Bagian dari JNE. Keren. Connecting happiness. Jadi lo belum tentu lo perlu kerja di JNE, lo ikutan kompetisi ini lo bisa dipakai lagi sama JNE. Iya. Itu makna terpenting jadi influencer kan? Iya benar. Tunjukin pakai karya. Tunjukkan pakai karya. Gitu. So, Devi ada tambahan? Cukup. Thank you Mas Eri. Sama-sama. Saya yang thank you banget. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Nggak ada. So, thank you Resonian sudah merapat di episode kali ini bareng Mas Eri, Vice President Marketing dari JNE. See you di episode berikutnya bareng gue David dan Devi. Kita berdua pamit. Sampai jumpa di The Resonance yang berikutnya. Bye. Bye. Thank you Mas. Thank you Mas. Thank you Mas. Thank you Mbak Devi. Ya, sama-sama.